Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang berisikan 3 anggota, yaitu saya sendiri, Dev Satrio Hidayat Moko, dan kedua teman saya, Albar Murtado dan Fadli Muhammad. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Apa itu komunikasi? Menurut sejarawan komunikasi, komunikasi pertama kali dianggap sebagai faktor penting dalam urusan manusia sebelum abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam bahasa Babilonia dan Mesir klasik, tulisan-tulisan di sekitar 3000 sebelum Masehi menawarkan nasihat tentang bagaimana berbicara secara efektif dan teratur. Yang disusun di Mesir sekitar 2675 sebelum Masehi, memberikan panduan tentang komunikasi yang efektif, termasuk pentingnya mendengarkan serta berbicara dengan jujur. Komunikasi merupakan penyampaian pesan, informasi, gagasan, emosi, dan sebagainya melalui lambang-lambang atau simbol-simbol dari komunikator atau pembuat pesan kepada komunikan atau penerima pesan, melalui media yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan individu lain. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Dikemukakan oleh Kotler tahun 2006, fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Jadi, komunikasi pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dengan menggunakan berbagai media, dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan 3 tahap perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC dirumuskan oleh Kotler pada tahun 2004 sebagai konsep yang melandasi upaya perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan secara cermat berbagai saluran komunikasinya dalam rangka menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan persuasif mengenai organisasi dan produknya. Selanjutnya saya akan membahas program-program komunikasi pemasaran terintegrasi, di mana program-program tersebut diantara lain ada periklanan, promosi penjualan, event, personal selling, humas atau public relation, dan juga direct marketing. Yang pertama saya akan membahas periklanan. Periklanan merupakan semua bentuk presentasi non-personal dan berbagai promosi, ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu. Periklanan bisa dilakukan melalui berbagai macam media utama, misalkan seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dan juga internet, serta media alternatif lainnya, seperti movie advertising, product placement, dan juga in-flight advertising. Kandungan-kandungan yang ada pada periklanan mencakup mission, money, message, dan juga measurement. Mission adalah sasaran atau tujuan dari periklanan tersebut. Dan kemudian money atau faktor pertimbangan yang membahas pangsa pasar atau basis konsumen juga mencakup persaingan dan gangguan dalam periklanan tersebut. Adapun message adalah membuat pesan, memilih pesan pada iklan, dan juga melaksanakan pesan itu sendiri. Kemudian media yang membahas tentang jenis media utama yang digunakan serta dampak dan jangkauan dari media tersebut. Dan juga ada measurement yang merupakan dampak komunikasi dan dampak penjualan
dari periklanan itu sendiri. Yang kedua ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah aktivitas yang diterapkan untuk jangka waktu terbatas yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan konsumen dan merangsang penjualan. Promosi penjualan memberikan calon pelanggan alasan tambahan untuk mempertimbangkan berbisnis dengan perusahaan kita, di mana alat-alat dari promosi penjualan ini bisa berupa seperti pemberian diskon atau potongan harga, atau bisa semacam kupon door prize atau undian, dan semacamnya yang sekiranya dapat menarik minat dari konsumen. Selanjutnya ada event. Event adalah aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi merek. Tujuan dari event ini antara lain untuk mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, kemudian untuk meningkatkan kesadaran perusahaan, dan juga untuk menciptakan persepsi konsumen terhadap cita yang ingin ditimbulkan, dan tentu saja untuk memperoleh kesempatan berpromosi. Kemudian ada personal selling. Personal selling atau penjualan personal, yaitu interaksi secara langsung dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dari konsumen, dan juga menerima pesanan. Ada beberapa kelebihan dari personal selling ini. Yang pertama ada perjumpaan personal, di mana kita langsung berinteraksi dengan calon pembeli, sehingga memudahkan kita memahami karakter dari pembeli tersebut. Kelebihan lainnya yaitu kultivasi serta respon, di mana dengan kultivasi kita dapat memperdalam komunikasi dengan pembeli sehingga memperbesar kemungkinan berhasilnya produk untuk terjual. Selanjutnya ada humas atau public relation, yaitu bentuk komunikasi yang bertujuan menjalin relasi baik dengan berbagai stakeholder perusahaan melalui publisitas positif, citra korporasi yang bagus, atau juga mengusung berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan ataupun produk individu. Keuntungan dari humas ini antara lain yaitu kredibilitas yang tinggi, sehingga mampu menjangkau konsumen yang cenderung suka menghindari iklan. Ada beberapa peran humas di bidang pemasaran, di antaranya membantu meluncurkan produk baru, membantu memposisikan kembali produk, membangun minat terhadap suatu kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang menghadapi masalah, dan juga membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. Yang terakhir ada direct marketing, yaitu penggunaan akses langsung ke konsumen untuk meraih dan menyampaikan produk dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara. Ada banyak sekali kelebihan dari direct marketing ini atau keunggulannya. Yang pertama, tentu saja direct marketing ini menuju langsung kepada target sasaran yang memang akan dituju, sehingga memudahkan kita dalam memasarkan produk. Kemudian bisa dibuat custom, yang mana penawaran bisa disesuaikan tergantung respon dari calon pembeli tersebut. Direct marketing ini pun mempunyai dua manfaat, baik itu di sisi pelanggan dan juga di sisi perusahaan. Di sisi pelanggan, manfaatnya tentu saja menciptakan rasa nyaman dan juga dapat membuat pembeli dengan nyaman menanyakan detail dari produk yang akan dia beli. Kemudian manfaatnya bagi perusahaan yaitu dapat membina hubungan dengan konsumen sehingga memperbesar kemungkinan berhasilnya produk untuk terjual. Baik, ke materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu
mengidentifikasi audiens sasaran ini sangat krusial karena berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengenai apa, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa pesan akan disampaikan, serta siapa yang akan menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan komunikasi. Setelah audiens sasaran teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan komunikasi. Dirumuskan dalam bentuk respon yang diharapkan. Tentu saja, banyak kasus respon akhir yang diharapkan ada pembelian. Akan tetapi, pembelian bisa jadi merupakan hasil dari proses panjang keputusan pembelian kepada konsumen. Dalam hal ini, pemasar perlu memahami secara cermat buyer readiness state yang dihadapi audiens sasarannya. Garis besar, kesiapan konsumen untuk membeli produk atau jasa terdiri atas 6 tahapan, yaitu awareness, knowledge, liking preference, conviction, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu merancang pesan. Setelah tujuan komunikasi ditetapkan, komunikator wajib merancang pesan yang efektif. Idealnya, pesan harus bisa lebih menarik, membangun minat atau ketertarikan, bangkitkan keinginan atas hasrat untuk membeli, dan mendorong tindakan pembelian. Dan yang terakhir yaitu memilih saluran komunikasi. Terdapat 2 saluran komunikasi, yaitu personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal merupakan komunikasi langsung antara 2 orang atau lebih, baik secara tatap muka, telepon, surat, email, dan media sosial, maupun dalam bentuk presentasi. Sedangkan saluran komunikasi non-personal merupakan media atmospheres dan events. Media terdiri atas media cetak seperti koran, majalah, melalui siaran radio dan televisi. Dan kesimpulan dari beberapa materi di atas yaitu komunikasi pemasaran terintegrasi dapat membawa dampak yang besar terhadap penjualan suatu produk. Karena di dalamnya tercakup bagaimana membina hubungan konsumen atau calon konsumen dengan perusahaan. Bagaimana cara mempromosikan sebagai pihak pemasar dengan konsumen, mengatasi gangguan dalam proses penjualan, dan masih banyak seperti yang dibahas di atas. Pada intinya, Interage Marketing Communication atau yang biasa disebut IMC ini membuat para pemasar dapat memperoleh konsumen dengan cepat.